Tuhan ditinggikan di tempat ini. Satu-satunya pribadi yang kami agungkan. Satu-satunya pribadi yang membuat kami terpesona. Satu-satunya pribadi yang membuat kami lupa akan sekeliling kami. Oh, the world seems so dim because we are in your presence. Karena kami dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu ada kasih yang tidak terlukiskan. Dalam hadirat-Mu iman kami dibangkitkan. Siapkan hatimu jemaat yang dikasihi Tuhan. Karena Roh Kudus akan bekerja di tanah hati yang haus dan lapar. Dan Roh Kudus yang akan membuat setiap dari kita mengerti sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Maka barang siapa yang punya telinga berbahagialah. Karena engkau datang dan pulang tidak akan sama lagi. Setiap dari kita akan berubah semakin serupa dengan gambar dan rupa pencipta kita, gambar dan rupa Kristus. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Setiap orang yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin, haleluya. Bilang sama kanan kirinya, good to see you here. Sungguh sangat senang dan sukacita ada di rumah Tuhan. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersukacita sekali ada di tengah-tengah jemaat youth, Army of God Youth. Terutama sewaktu menyembah Tuhan bersama-sama. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Amin. Dan Tuhan akan bekerja lewat firman-Nya. Saya menyampaikan firman Tuhan hari ini lewat raja-raja di Israel. Siapa di sini yang kalau baca raja-raja di Israel setelah terpecah jadi dua, kerajaan Israel dan juga kerajaan Yehuda, dan Anda berpikir dan Anda bertanya-tanya, kok bisa ya ini raja cepat sekali berubahnya, gitu ya. Terus Anda juga berpikir lagi, kok bisa ya mereka mengalami mujizat kebaikan Tuhan keluar dari Mesir, langsung loh live mereka ngalamin ya. Apa yang Tuhan lakukan dalam generasi-generasi sebelumnya, nenek moyang mereka diceritakan berulang-ulang. Bagaimana mereka keluar dari perbudakan Mesir. Begitu setianya Tuhan sertai mereka sampai di tanah Kanaan. Kan mereka tahu ya ceritanya, diceritain ulang-ulang. Terus Anda bertanya-tanya, kok bisa ya mereka menyembah Allah lain. Sampai mempersembahkan anaknya sendiri, begitu najis di mata Tuhan, begitu jahat di mata Tuhan. Kita bertanya-tanya ya, kok bisa ya menyimpangnya sampai sejauh itu. Tanpa kita sadari, kadang ya dalam kehidupan kita menyimpangnya tuh pelan-pelan, tapi Tuhan itu baik dan setia. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan membawa kita kembali on track. Yang mau sama-sama katakan amin. Judul khotbah saya hari ini adalah tidak berubah setia. Ya, boleh sama-sama katakan tidak berubah setia. Ya, tidak berubah setia. Dari seorang raja yang saya mau kita lihat sama-sama di 2 Tawarik pasal yang ke-24. Tapi nanti saya juga mau bahas beberapa raja lainnya. Menarik sekali. Kalau baca sendiri, kalian harus bolak-balik Alkitabnya. Terus namanya mirip-mirip lagi kan. Yoayakin gitu ya. Terus aduh ini Ahab ada berapa Ahab sih gitu ya. Yerobeam ada berapa Yerobeam. Ya Anda baca sendiri, Anda balik-balik. Tapi di rumah Tuhan ya, kita akan sama-sama belajar Bible. Kita akan lihat, kita studi bareng-bareng. Asiknya kita bisa belajar bareng-bareng dan saya bisa tuntun saudara. Ya, bolak-baliknya itu minim banget. Anda akan segera mengerti dan belajar dari kehidupan raja-raja ini. Terutama raja di kerajaan Yehuda. Jadi ada 2 kerajaan ya, kerajaan Israel sama kerajaan Yehuda. Yang kita akan sama-sama lihat. Itu adalah kerajaan Yehuda. 2 Tawarik pasal yang ke-24 ini namanya raja siapa? Raja Yoas. Ya, Raja Yoas. Ini adalah seluruh dari pasal 24 kisahnya. Ikuti sama-sama, perjalanannya menarik banget. Saya juga bandingkan nanti sama raja-raja yang lain. Dan kita yang belajar dari firman Tuhan akan didapati terus setia sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Ya saya mau, amin. Oke, 2 Tawarik pasal yang 24 Raja Yoas. Saya bacakan dan saya berhenti di ayat yang kedua.
Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja, muda banget. Dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, termasuk lama ya. Ada raja lain yang cuma belasan tahun. Dia tuh memerintahnya tuh 40 tahun lamanya. Nama ibunya ialah Zibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Saya berhenti di sana. Ya, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Kenapa? Kok dia benarnya cuma selama hidup Imam Yoyada? Kenapa dia nggak benarnya seterusnya? Kenapa dia nggak benar sampai akhir hidupnya? Dia cuma melakukan yang benar dan dia hidup di jalan benar selama imam ini hidup. Imam ini siapa? Sedikit background supaya Anda mengerti. Imam Yoyada itu menjaga dia dari kecil karena neneknya yang bernama Atalia membunuh semua cucu-cucunya. Sewaktu kalau kalian lihat Raja Ahazia di pasal yang 22. Ya, jadi Raja Ahazia ini mati, kemudian mamanya Raja Ahazia namanya Atalia. Ya, mamanya ini adalah orang fasik, cucu, ya kan? Cucu dari raja kerajaan Israel. Saya lagi cerita kerajaan Yehuda. Ya, kerajaan Israel ini raja-rajanya jahat banget. Ya, ingat gak? Raja yang menyembah berhala, kemudian raja yang percaya sama Baal. Ya, yang kemudian Tuhan hukum Raja Ahab. Oke. Nah, ini Atalia adalah keluarga daripada Raja Ahab yang jahat, yang melakukan semua yang jahat di mata Tuhan gitu ya. Jadi wanita fasik ini tahu anaknya meninggal, dia bunuh cucu-cucunya. Kok bisa ya? Dia bunuh semua cucu-cucunya, kemudian dia yang memerintah. Jadi ada satu waktu kerajaan Yehuda dipimpin sama seorang wanita fasik namanya Atalia yang bunuh semua cucu-cucunya. Tapi ada satu cucu namanya Yoas disembunyikan. Oke, disembunyikan sama adiknya Raja Ahazia ini. Oke, jadi tantenya gitu loh. Tantenya bawa dia yang masih seorang bayi bersama dengan inangnya. Kemudian dibawalah ke rumah Tuhan dan saat itu adalah Imam Yoyada yang menjabat sebagai imam. Jadi Yoyada ini menjaga Raja Yoas sampai kemudian dia 7 tahun diangkat dan dinobatkan menjadi raja. Ya, diangkat dan dinobatkan menjadi raja. Berarti ya Raja Yoas ini sejak kecil itu gedenya di rumah Tuhan. Ibaratnya kalau hari ini bahasanya tuh gedenya itu di gereja. Dari kecil itu udah ke gereja. Dijaga lagi sama Imam Yoyada. Jadi apa yang dilakukan Imam Yoyada, memberikan korban persembahan, ya. Kemudian semua Taurat-Taurat dia ngerti. Dari kecil dia sudah dijaga sama Imam Yoyada. Baru umur 7 tahun dia dinobatkan jadi raja. Tapi waktu si Imam Yoyada ini meninggal, tidak lagi ada bersama dengan dia. Dia langsung berubah setia. Apa yang terjadi? Ternyata untuk kita setia sama Tuhan, kita perlu mengambil keputusan sendiri untuk setia hanya kepada Tuhan. Kita perlu loh mengambil keputusan itu. Perlu secara pribadi mengatakan kesetiaanku hanya pada Tuhan saja. Kemungkinan besar. Raja Yoas ini tidak pernah mengambil keputusan. Dia seperti default setting gitu loh. Udah disetting dari kecil keluarga Kristen. Udah disetting dari kecil lihat papa mama pelayanan. Udah disetting dari kecil ngerti gereja, diajak ke gereja. Anda juga ada yang dari keluarga, dari kecil sudah diajak papa mama ke gereja anak. Kalau di sini ya, di gereja Mawar Sharon namanya gereja anak. Tapi orang-orang mengatakan sekolah minggu gitu ya. Sudah ke sekolah minggu, sekolah pun di sekolah Kristen. Bahkan di tengah-tengah minggu pun ada chapel time. Tapi orang yang tidak pernah mengambil keputusan sendiri, aku mau setia hanya kepada Tuhan, maka orang ini bisa berubah setia.
kita perlu mengecek hati kita. Kita perlu mengecek, pernahkah kita mengambil keputusan? It's so good loh, di masa muda Anda sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga Anda tidak perlu jatuh di lubang, engkau tidak perlu masuk ke lembah yang tidak dimaksudkan untuk engkau lewati gitu ya. Engkau despair karena engkau sudah mengambil keputusan sejak muda. Secara pribadi, aku mau setia hanya kepada Tuhan. Orang yang mengambil keputusan ini secara pribadi lebih ada fondasinya untuk tidak berubah setia. Tapi orang yang tidak pernah mengambil keputusan ini secara pribadi, fondasinya nggak kuat seperti bangunan yang dibangun di atas pasir. Tiba-tiba berganti musim, sudah nggak di AOG lagi. Tiba-tiba tidak lagi di CG yang sama. Tiba-tiba pindah kota. Tiba-tiba tidak ada lagi orang di sekeliling yang menjaga, langsung berubah setia. Kita pasti akan masuk ke musim itu karena saya juga melewati musim di mana di tempat saya awal bertobat, saya seneng banget sama teman-teman saya awal-awal bertobat. Gereja di mana waktu saya itu masih kuliah gitu ya, deket sama pemimpinnya. Kemudian saya kalau lagi nggak kuat didoakan. Very solid circle ya, friendship yang sangat solid. Waktu itu ada di Amerika, tapi tiba-tiba saya pulang ke Indonesia dan saya menamakan itu versi saya, padahal itu nggak benar ya, itu nggak benar. Tapi menurut saya kering, oke? Menurut saya, aduh, saya seperti di padang gurun, itu nggak benar ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saya tidak pernah sendiri, selalu ada keluarga rohani, selalu ada brother and sister in Christ yang ada gitu ya. Tapi karena penyesuaian gitu ya, pindah di kota yang berbeda, lingkaran yang berbeda, teman yang baru, masih menyesuaikan diri, masih mencari-cari cara, kemudian saya bilang saya kering. Kemudian saya bilang saya nggak ada mentor gitu ya. Dan di situ saya merasa aduh saya sendiri ya, padahal itu tidak benar. Anda juga akan mengalami musim di mana nanti kuliah pindah kemana. Nanti ngambil student exchange ya, kampusnya mengadakan studi ke Korea 1 tahun gitu ya. Studi kemana? Ke Kamboja 1 tahun gitu. Nanti setelah dari Army of God Anda masuk ke family, mau menikah, musim yang baru lagi. Ada musim berganti dalam hidup kita. Tapi apakah kita akan tetap berpegang teguh setia kepada Tuhan? Anda perlu buat keputusannya sekarang. Supaya kesetiaan Anda tidak bergantung sama lingkungan. Kesetiaan Anda tidak bergantung siapa pemimpin Anda. Tapi kesetiaan Anda, keputusannya hanya kepada Tuhan. Kemudian Yoas ini, sewaktu Imam Yoyada ada, wah, dia melayani gitu ya. Karena kenapa? Selama Imam Yoyada hidup, dia berasa very familiar sama sekelilingnya yang selalu pelayanan. Dia gedenya di rumah Tuhan gitu ya. Jadi waktu dia awal menjadi raja, dia melakukan hal yang baik banget. Dia membangun kembali rumah Tuhan. Kemudian dia berikan pengumuman kepada rakyatnya bahwa ditegakkan kembali. Setiap orang harus membawa pajak yang ditetapkan oleh Musa ke rumah Tuhan. Jadi di rumah Tuhan itu ada kotak persembahan yang semua orang Israel datang memberikan persembahan untuk membangun rumah Tuhan gitu ya. Dan mereka melakukan dengan sukacita. Terkumpullah semua itu, rumah Tuhan terbangun. Wow, dia baru umur 7 tahun, dia melakukan sebuah gebrakan, breakthrough terjadi. Ada sebuah spiritual breakthrough, bukan hanya membangun rumah Tuhan, tapi mereka melakukannya dengan sukacita. Oh, bangsa Israel dipimpin dengan sangat baik. Ada lagi sisanya. Setelah membangun rumah Tuhan selesai, ada sisanya. Dia lakukan apa lagi? Oh, dia sangat wise. Ya, ada sisanya, dia buat perkakas-perkakas di rumah Tuhan. Yakni perkakas untuk menyelenggarakan kebaktian, perkakas untuk korban bakaran gitu ya. Dan selesailah semuanya itu. Kemudian usia Imam Yoyada menjadi tua. Di ayat yang ke-15. Yoyada menjadi tua dan lanjut umur, lalu matilah ia. 130 tahun umurnya ketika ia mati. Ia dikuburkan di kota Daud di samping raja-raja.
Karena perbuatan-perbuatannya yang baik di Israel terhadap Allah dan rumahnya. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Kita berhenti di sana. Wow, what a drastic change. Anti-climax banget. Dari umur 7 tahun, setelah berhasil dia berubah setia. Saudara Army of God, banyak sekali contoh-contoh yang kita bisa lihat. Sewaktu orang berhasil dia lupa sama Tuhan. Sewaktu orang berhasil dia berubah setia. Waktu Imam Yoyada mati, pemimpin-pemimpin itu datang menyembah dia. Wah, di atas awan-awan lah dia. Disinilah saya katakan, dia gak pernah secara pribadi mengambil keputusan untuk setia sama Tuhan. Ternyata dia tuh default setting banget, gedenya di keluarga Kristen tapi gak pernah ngambil keputusan. Buktinya apa? Imam Yoyada mati, pemimpin-pemimpin datang menyembah dia, langsung hatinya goyah. Langsung kesetiaannya belok. Karena dia tidak pernah mengambil keputusan untuk setia sama Tuhan kan. Langsunglah gede kepalanya. Langsunglah merah matanya, disembah sama pemimpin-pemimpin itu. Dan dia mendengarkan mereka. Di dalam keberhasilan, hati-hati ya. Karena saya percaya setiap daripada jemaat Army of God, youth di tempat ini, Tuhan akan buat kalian berhasil. Yang percaya katakan amin. Saya percaya di usia kalian yang belasan 20-an, Anda akan terus Tuhan bawa naik dan tidak pernah turun. Yang percaya katakan amin. Di dalam keberhasilan dan pencapaianmu, dengarkan baik-baik. Jangan jadikan itu menjadi kutuk. Tapi biarkan keberhasilanmu itu terus disertai berkat Tuhan yang membuatmu semakin berbuah dan memuliakan namanya. Keberhasilan itu bisa menjadi kutuk. Apakah kutuk itu? Tidak ada kutuk yang lebih jahat lagi dibandingkan sebuah kutuk meninggalkan Tuhan selama-lamanya. Itulah kutuk terburuk. Dan kadang keberhasilan bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Keberhasilan bisa membuat kita terkutuk, lupa sama Tuhan, tidak lagi setia sama Tuhan. Inilah yang Yoas lakukan. Dia begitu gampang terpengaruh. Keberhasilan sebelum-sebelumnya yang dia lakukan selama Imam Yoyada ada. Ini gak tertulis di Alkitab ya. Cuman kalau kita timbang-timbang dan kita pikir-pikir gitu ya. Apakah mungkin Raja Yosia ini melakukan semua yang baik hanya mau mendapatkan pengakuan daripada papa angkatnya? Bisa jadi bukan? Oh, sepak terjang waktu dia diangkat menjadi raja. Dia pengen tunjukkan kepada Imam Yoyada bahwa I can do it. Dia mau membuktikan sesuatu. Dia tidak menetapkan hatinya untuk setia kepada Tuhan. Tapi dia setia dan dia lebih takut sama manusia. Terbukti juga connecting the dot. Dia lebih takut sama manusia daripada takut sama Tuhan. Boro-boro setia. Karena waktu pemimpin-pemimpin itu sembah dia, langsung dia dengarkan mereka. Jadi pattern ini kelihatan sekali. Berhati-hatilah saudara. Sewaktu kita terima Tuhan Yesus, dicinta mula-mula kita. Wah, yang kita sembah-sembah, yang kita agung-agungkan, yang kita kamsia-kamsia, itu adalah Tuhan. Tapi sewaktu kita udah mulai pelayanan, kesetiaan kita geser. Kita lebih mencari perhatian pemimpin kita. Kita lebih pengen dipuji sama teman satu tim kita. Kita lebih pengen membuktikan bahwa kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Kesetiaan itu bisa berubah. Demikianlah yang terjadi di Yoas. Dia melakukan semuanya itu. Dia takut sama manusia. Dia mencari pembuktian dari manusia. Dia berubah setia. Dan keberhasilan sebelumnya yang membangun rumah Tuhan, bikin perkakas semuanya. Bukan malah pencapaian itu mendatangkan kemuliaan dan berkat Tuhan yang berikut-berikutnya dalam kehidupan dia. Tapi malah mendatangkan kutuk. Ini juga terlihat
di raja-raja yang lain. Bukan cuma Raja Yoas, tapi ada raja-raja lain juga yang setelah berhasil bukan malah menerima berkat penyertaan Tuhan yang berikutnya. Malah setelah berhasil anti klimaks kemudian meninggalkan Tuhan. Siapa itu? Setelah Raja Yoas, berikutnya di chapter pasal yang ke-25 namanya Raja Amazia. Wow, Alkitab ini punya banyak pelajaran loh. Jadi waktu baca Alkitab simak baik-baik ya. Kok terjadi berulang-ulang sampai kalau itu terjadi dalam diri kita. Tampar dirimu sendiri. Bukankah sudah ada di sini, kenapa terulang di hidup gua gitu ya. Raja Amazia, apa yang terjadi? Awal-awalnya loh. Di ayat yang kedua dibilang begini ya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Hanya tidak dengan segenap hati. Ada hanyanya. Tahu gak kenapa? Setelah dia menang melawan Edom. Apa yang terjadi? Sewaktu dia udah menang gitu ya. Dia menyembah Allah lain. Di ayat yang ke-14. Dia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Baru aja dia menang mengalahkan orang Edom. Dia menyembah Allah lain. Siapa lagi? Berikutnya lagi. Pasal berikutnya. 24, 25, catat aja nanti baca di rumah. Ya, kalian baca pasal demi pasal, kalian akan lihat kehidupan raja-raja nih. Raja Uzia, ayat yang keempat ya dibilangnya, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tapi ayat yang ke-16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan. So sad ya. Itu Raja Uzia. Ada lagi Raja Hizkia, ya. Raja Hizkia itu di 2 pasal berikutnya. Tadi kita di 26, 27 Yotam itu baik, kemudian Raja Ahaz itu jahat. Ya, baik, jahat. Kemudian masuklah ke Raja Hizkia. Raja Hizkia ini yang mengalami mujizat itu loh. Dia yang mau mati tapi Tuhan spare, sembuhkan dia, kasih dia 15 tahun. Bukan cuma itu. Dia mengalami banyak penyertaan Tuhan, oke ya. Dia diserang sama Sanherib, tapi Tuhan luputkan dengan mujizat yang Anda bisa baca nanti di pasal 29. Itu ada Raja Hizkia di mana dia menguduskan kembali rumah Tuhan. Dia merayakan kembali Paskah, it's been a long time belum dirayakan. Kemudian dia juga mengatur sumbangan, dia pikirkan orang-orang Lewi. Wow, many good things dia lakukan. Wow, Anda yang melakukan banyak hal di kampus, memenangkan jiwa, pelayanan di rumah Tuhan. Berhati-hatilah karena itu tercatat bukan di Tawarik, tapi tercatat di 2 raja-raja. Saya bacakan saja, kita sedikit melompat-lompat. Tapi baik untuk Anda supaya Anda tahu sejarahnya dan tidak terulang dalam hidup Anda. 2 Raja-Raja pasal yang 20 ayat yang 15. 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang ke-15. Beginilah bunyinya ya. Dia itu kasih lihat para utusan dari Babel semua yang ada di dalam istananya. Karena Tuhan buat dia begitu kaya. Tuhan buat dia begitu berhasil. Kemudian datanglah seorang nabi, Nabi Hizkia, tanya sama dia, apa yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada istanaku telah mereka lihat. Semua yang ada di istanaku saya tunjukkan sama mereka. Gitu ya. Wow, dia tunjukkan segala kemegahannya. Sehingga tercatatlah kemudian saya kembali lagi ke 2 Tawarik. Daripada kamu di rumah balik-balik cari-cari, dicarikan buat Anda. Anda lihat ya. Di 2 Tawarik pasal yang ke-32, dia tercatat begini. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh. Dia berubah setia, dia menjadi angkuh. Dia tunjukkan segala kemegahannya. Saya nggak tahu setiap daripada Anda itu berapa kilometer jauhnya dari keberhasilan. Ada dari antara Anda, sedikit lagi Tuhan akan kasih terobosan. Ada dari Anda, sebentar lagi akan ada open doors dalam kehidupan Anda.
Anda akan mendapatkan perkenanan dan favor. Hati-hati, karena firman Tuhan sudah memperingatkan hari ini, supaya janganlah keberhasilan itu menjadi kutuk. Tapi sebaiklah itu menjadi berkat yang membawa kemuliaan nama Tuhan dalam hidupmu. Tidak seperti Raja Yoas, Raja Usia, Raja Hizkia, Raja Amasya. Yang tadi kita lihat, baru aja berhasil, langsung jatuh. Baru aja menjadi kuat, langsung menjadi angkuh. Baru aja menjadi hebat, langsung menunjukkan kemegahannya. Disitulah titik kejatuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan, yang pertama-tama haruslah menjadi keputusan kita secara pribadi. Yang kedua, sewaktu ada keberhasilan, janganlah itu menjadi kutuk, tapi baiklah itu menjadi berkat. Kita lihat sama-sama di Ulangan pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 18. Kita akan baca secara bergantian ya. Simak baik-baik firman Tuhan tentang berkat Tuhan yang diberikan dalam hidup kita. Ulangan pasal yang ke-8, 11 sampai ke-18. Saya baca yang ganjil, which is 11 saya mulai. Anda lanjut ayat yang genap ya. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Ulangan 8. Demikianlah ayat yang ke-11. Hati-hatilah. Supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Katakan sama-sama amin. Dengan jelas firman Tuhan katakan, nanti ya kalau kamu sudah makan dan kenyang, kamu kalau sudah mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, oh, it speaks really loud to our life. Nanti ya, kalau kerjaan kamu sudah rame ya, nanti ya kalau kamu sudah dapat promosi, lembumu sudah banyak, uangmu sudah banyak, kamu sudah makan dan kenyang. Lembu sapimu, kambing dombamu bertambah banyak, emas serta perakmu bertambah banyak, segala yang ada padamu bertambah banyak. Jangan engkau tinggi hati. Katakan sama-sama, jangan tinggi hati. Orang yang lupa sama Tuhan itu adalah orang yang tinggi hati. Orang yang berubah setia sama Tuhan itu adalah orang yang tinggi hati. Sehingga prioritasnya jadi beda dengan mengatasnamakan apa? Dengan mengatasnamakan sibuk. Ya, pastilah kalau namanya orang yang punya potensi dan orang yang berdampak buat orang banyak, ya pasti sibuk. Justru kita nggak terlalu seneng loh kalau lihat anak muda waktunya terlalu banyak di gereja terus gitu ya. Setiap ada apa, dia hadirnya more than 24 hour, nginepnya di gereja gitu. Mengkhawatirkan, gak bahaya tah? Ya, kita juga gak mau. Kita pengen melihat anak muda yang produktif. Kita ingin melihat anak muda yang mengatur jadwalnya dengan baik. Kita suka kok melihat anak muda itu sibuk. Kita suka melihat anak muda itu direbut kanan kiri. Diinginkan di sini, diinginkan di sana. But dude, waktu lu diinginkan di sini, di sana jangan belagu. Lu kalau sudah dipercayakan dan sudah teruji kemampuanmu, pekerjaanmu udah naik daun, nama kamu sudah dikenal di kota, orang-orang pada cari kamu, jangan belagu. Put it as simple as possible lah ya.
Jangan belagu. Karena Tuhan bilang bahwa akulah yang memberikan kamu kekuatan untuk keberhasilanmu. Dan Tuhan juga mau uji hati kita loh. Mau uji hati kita. Waktu kita berhasil, jangan di atas awan-awan. Karena Tuhan itu baik dan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita waktu kita sesak, oke? Tapi menariknya, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita waktu kita tuh lagi berhasil. Kita sering bilang ya sama orang yang lagi sesak, lagi ada masalah, kita bilang Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Sekali-sekali ayo samperin temennya yang sibuk dan lupa sama Tuhan. Gitu ya. Yang sibuk, yang pengaturan prioritasnya sudah salah. Perlu loh kita samperin. Dia lagi gak masalah sih, tapi perlu loh kita samperin dan kita bilang Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Dia bingung kali ya. I'm okay man. Iya, Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Kasih tahu Tuhan gak pernah meninggalkanmu. Setelah itu ada titik-titiknya kenapa lu meninggalkan Tuhan gitu loh. Kenapa kamu berubah setia? Tuhan itu baik ya. Sewaktu kita berhasil pun, tadi kita bacakan di ayat 16 kan. Bahwa semua yang dilakukannya, dicobainya engkau. Hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saya baca ayat ini so sweet loh. Tuhan itu sibuk banget ya. Kok ada waktu ya kita dicobai supaya pada akhirnya membawa kebaikan kepada kita. Tuhan cobai kita itu gak iseng. Tuhan cobai kita itu bukan di dalam phrase kalimat gak bisa lihat orang seneng. Bukan ya. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, janganlah berpikir yang negatif sama Tuhan. Ada juga sih orang yang kalau lagi seneng-senengnya, dia tuh kayak was-was banget. Ada loh. Orang yang lagi happy, dia was-was. Kapan happy ini berakhir? Ada loh. Orang yang lagi mencicipi kebaikan Tuhan, dia tuh was-was banget. Kapan ini berakhir dan kapan lembah itu datang? Kapan aku dicobai? Hei, ya gak gitu juga konsepnya. Kalau Anda menerima kebaikan Tuhan, lagi jalan-jalan sama keluarga, jangan mikirnya, apakah ini terakhir kali saya bawa papa mama jalan-jalan? Anda tertawa ya, saya seperti itu. Dan saya ditegur Tuhan. Saya punya ketakutan kalau orang tua saya dipanggil Tuhan. Saya benar-benar punya ketakutan itu. Gak normal sih, gak semua orang punya ketakutan itu. Tapi ketakutan itu selalu menghantui saya. Dalam hati saya itu, saya selalu was-was. Kalau saya belum bisa memberikan yang maksimal menurut versi saya. Pada papa mama saya happy. Mereka kenal Tuhan. Tapi kan selalu ya kita ada ekspektasi untuk. Oh kasih papa mama ini buat mereka seneng. Semua anak baik pasti punya ekspektasi begitu kan. Dan saya selalu was-was. Setiap kali kalau happy-happy sama mereka kumpul-kumpul. Saya tuh kayak ini terakhir kali enggak ya gitu loh. Akhirnya saya ditegur Tuhan. Kenapa kamu gak bisa menikmati secara full apa yang Tuhan izinkan dan cherish momen-momen terbaik ini. Kenapa kamu begitu was-was? Ya gak gitu konsepnya. Tapi saudara, setiap dari kita, sewaktu kita berhasil, ada loh maksud Tuhan untuk mencobai hati kita. Untuk mengecek apakah kita masih setia sama dia. Atau kita lebih setia sama keberhasilan kita. Tuhan itu ngecek loh. Tuhan itu ngecek. Kemurnian hatimu atau berkedok alasan dengan mengatakan, ya aku memperjuangkan semua ini karirku kan supaya aku menjadi teladan, aku menjadi inspirasi. Tapi hatimu tahu berkali-kali engkau menolak cara Tuhan mau memakaimu. Engkau menolak, engkau ngotot dengan caramu sendiri, engkau ngotot dengan pengaturan jadwalmu sendiri, engkau ngotot dengan caramu mau berhasil dan naik anak tangga yang menuju ke kesuksesan menurut versimu. Harus dengan cara ini. Disitulah Tuhan mencobai. Dan disitulah Hizkia itu dicobai. Hizkia melakukan banyak hal. Dia kira aman lah. Sudah segitu banyaknya pelayanan loh. Dia mengadakan perayaan Paskah yang sudah langka waktu itu. Raja-raja sudah lupa sama semua perayaan dan pemberian korban kepada Tuhan. Mereka sudah lupa ya semua itu ya. Dan dia mengadakannya. Good. Sampai ya
dia tuh memberkati hamba-hamba Tuhan loh. So good, so good. Tapi di situ dia dicobai. Datanglah utusan dari Babel. Wah, di situ dia lupa. Sama-sama katakan, aduh lupa. Nah, kilaf saudara, kilaf. Anda sudah diperingatkan, jangan sampai kilaf yang hanya Anda anggap sepele. Anda pikir, ala cincailah gitulah. Saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan gak ada yang cincai-cincai. Nggak bisa ada kompromi dan celah. Nggak bisa kamu bilang itu cuma kali inilah. Saya nggak. Apakah Hizkia membangun tiang berhala dan menyembah seperti kejahatan raja-raja lainnya? Enggak kok. Apakah dia mempersembahkan anaknya kepada dewa Baal? Enggak. Dia nggak menyembah berhala, tapi ada sebuah kekilafan, yaitu keangkuhan. Waktu utusan dari Babel itu datang, dia tunjukkan semuanya. Waktu Nabi Hizkia tanya, apa saja yang kamu perlihatkan? Semua yang ada padaku. Saya kasih lihat semua. I show off. Saya pamerkan. Anda kalau berhasil, jangan pamer keberhasilanmu. Anda kalau berhasil, jangan pikir kamu yang jadi besar. Kadang kalau kita bilang, dulu saya nggak ada apa-apanya, sekarang gitu ya. Hati-hati dengan ucapan itu. Sekarang pun gak ada apa-apanya. Kita senantiasa itu gak ada apa-apanya. Gak pernah kita tuh jadi lebih besar. Yang jadi lebih besar itu adalah Tuhan yang di dalam kita. More of Him and less of me. Amin. Suatu Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih banyak dalam kehidupan kita. Itu karena Dia bertambah-tambah dalam kita dan kita semakin berkurang. Itulah kebenarannya. Tidak pernah ada rumusan, aku semakin berpengalaman. Aku dulu gak tahu apa-apa. Gak ada rumusan kayak begitu. Selamanya sampai kita kapanpun Tuhanlah yang memberikan kekuatan untuk kita berhasil. Tuhanlah yang memberikan hikmat untuk kita menjadi kaya. Tuhanlah yang memampukan kita untuk menjadi dampak buat orang lain. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Jangan lupa. Dan kemudian kita lihat ya, sewaktu dia mendengarkan mereka, murka Tuhan datang. Ayat yang ke-19. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, supaya mereka berbalik kepadanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia dan atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan Yoyada ayah Zakaria itu terhadap dirinya. Ia membunuh anak Yoyada itu yang pada saat kematiannya berseru, semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas. Wow, papa angkatnya yang menyelamatkan dia dari maut, yang seharusnya dia mati tapi gak jadi mati. Dia lupa budi dan dia bunuh anaknya. Ya gedenya kira-kira pasti bareng lah ya. Anak Imam Yoyada ini, Zakaria. Waktu Raja Yoas ini kecil, gedenya bareng kok. Kok bisa ya dia menjadi gelap seperti itu. Dia melempari Zakaria sampai mati di depan rumah Tuhan. Dia lupa akan kesetiaan papanya Zakaria dan keluarganya, dia lupa semua. Saudara, orang itu gak langsung jatuh. Gak langsung kering dan mati secara rohani. Selalu ada peringatan-peringatan. Selalu ada peringatan-peringatan. Raja Yoas ini juga gak langsung loh. Dia menjadi begitu brutal dan membunuh Nabi Zakaria ini. Kan dikatakan di firman Tuhan tadinya ya. Tuhan mengutus nabi-nabi untuk memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mendengar. Kemudian hinggaplah roh Tuhan atas Zakaria ini dan datang menegur mereka. Karena kamu meninggalkan Tuhan, maka Tuhan meninggalkan kamu. Ngamuk dia dalam hidup kita. Waktu kita mulai menyimpang,
Tuhan itu setia. Kita tidak setia tapi Tuhan selalu setia. Yang percaya katakan amin. Tuhan selalu setia. Mau kita hatinya lupa sama Tuhan. Tuhan gak pernah lupa sama kita. Dikirimnya nabi-nabi ini untuk memperingatkan mereka. Tapi mereka gak mau dengar. Kejatuhan rohani, kemunduran dan kematian rohani tidak terjadi dalam waktu semalam. Enggak. Orang itu meninggalkan Tuhan itu enggak tiba-tiba meninggalkan Tuhan. Tapi karena orang itu menolak didikan. Karena orang itu tidak mau ditegur. Karena orang itu merasa hebat. Orang itu merasa aku lebih tahu. Siapa kamu dalam hidupku yang kamu tuh menegur aku? Ya pasti orang ini sombong karena dia sudah punya keberhasilan. Orang ini, kalau orang tuh sombong tuh punya modal. Ya tapi ya jangan sombong gitu loh ya. Tapi kebanyakan prosperity, sukses dalam ukuran dunia itu cukup menjadi alasan kadang orang itu lupa diri. Karena dia merasa dia punya potensi, punya keahlian, punya pengalaman. Dia lebih tahu daripada orang lain. Enggak bisa ditegur. Hati-hatilah dalam hidup kita. Kalau ada pemberontakan, enggak mau dikasih tahu, susah dikasih tahu, susah untuk nurut. Disitulah alarm, sudah lampu kuning. Ya, bentar lagi kejatuhan sudah mengintip. Tuhan itu setia. Di lampu kuning itu hikmat berteriak-teriak. Di Amsal mengatakan, didikan itu ada di mana-mana, tapi telinga orang bebal tidak akan mendengarnya. Orang bodoh akan menolak didikan. Jangan bilang gak ada yang kasih tahu. Jangan bilang, loh aku gak tahu. Tahu gitu, seandainya aku punya. No. Tuhan selalu setia. Ada peringatan-peringatan yang memberitahu kita. Cuman hati ini gak mau diajar, gak mau ditegur. Gak bisa ditegur. Di atas awan-awan. Berhati-hatilah sewaktu hati kita ini gak mau nurut kalau dikasih tahu. Dari simple things. Simple things. Keangkuhan itu membuat orang susah ditegur. Angkuh. Merasa I know better than anyone. Susah sekali untuk mengakui bahwa itu salahku. Susah sekali untuk menerima bahwa orang itu ada benarnya. Selalu merasa aku melakukan ini, aku yang lebih benar. Aku ini ada benarnya, orang itu salah. Hati-hati. Sewaktu Yoas menolak peringatan dari nabi-nabi, disitulah kejatuhan dan disitulah berakhir masa kepemimpinannya. Sewaktu dia membunuh, dia lupa kesetiaan Imam Yoyada. Dia membunuh Zakaria. Pattern ini terjadi saudara. Pattern ini terjadi. Tadi saya ceritakan kan Amazia, Uzia dan Hizkia. Raja Amazia setelah dia perang melawan Edom dia menang kan. Kemudian dia menyembah berhala kan. Tuhan itu setia. Bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata. Ini di pasal 25 ayat yang ke-16 ya. Mengapa engkau mencari Allah sesuatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu? Kenapa kamu cari Allah lain gitu ya? Waktu Nabi sedang berbicara, berkatalah Amazia kepadanya, oh this sounds very familiar. Listen up. Apakah kami telah mengangkat engkau menjadi penasehat raja? Diamlah. Siapa lu? Emang lu pemimpin gua? Siapa yang mengangkat kamu jadi penasehat raja? Diamlah. Apakah engkau mau dibunuh? Lu siapa? Emang lu pemimpin gua? Siapa yang kasih lu hak ngomong-ngomong sama hidupnya gua? Diamlah. Mau dibunuh? Ya kita gak ngomong kayak gitu ya. Karena di sini gak ada pembunuh. Itulah yang dikatakan Raja Amazia ini dengan keangkuhannya. Nah, Raja Uzia. Lihat pattern ini. Pasal yang 26 ayat yang ke-19. Orang-orang yang mau memperingati mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Itu cuman bisa dilakukan oleh orang Lewi gitu loh. Ada hal-hal yang ada peraturannya gitu loh. Ada peraturannya. Semua sudah diatur, semua punya SOP-nya. Tapi ya ada orang tuh gak mau ikut SOP. Disuruh ngantri, marah. Kenapa sih mau ke gereja aja repot? Lu gak tahu gue siapa. Gitu ya. Lu gak tahu gue siapa. Apakah orang itu berzina? Enggak. Apakah orang itu melanggar 10 firman Tuhan? Enggak. Apakah di Alkitab ada dibilang itu dosa? Enggak.
Tapi telah mengintip kejatuhan mulai nih angkuh dia. Sewaktu dia membakar ukupan yang seharusnya bukan SOP dia gitu ya. Ditegur, maka ngamuklah dia. Oke, sembari ngamuk apa yang terjadi ya. Sewaktu dia ngamuk, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Dan kemudian meninggallah dia. Sejak dia kena penyakit kusta, dia diisolasikan dan dia meninggal dalam keadaan tetap punya penyakit kusta. Menyedihkan sekali akhirnya. Kemudian raja siapa lagi? Raja Uzia, Raja Amazia. Amazia tadi udah ya. Raja Hizkia. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu. Wah, this is good. Dia angkuh kan? Tapi dia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Berbeda ya, orang yang ditegur menyesal sama orang yang ditegur tidak menyesal. Saya tampilkan slide berikutnya, tabelnya tolong tampilkan ya. Perbandingan yang Anda bisa lihat jelas sekali. Contoh orang yang berhasil dan setia, orang yang berhasil dan tidak setia. Daud dan Yosia, mereka tuh berhasil sampai akhir hidupnya dan mereka setia. Apa rahasia kesetiaan mereka? Mau ditegur. Katakan sama-sama mau ditegur. Yosia tidak kompromi, katakan tidak kompromi. Sementara udah berhasil lupa sama Tuhan dan berubah setia, Saul kontras sekali. Mau itu Saul, Yoas, Amazia, Uzia yang tadi kita baca semua patternnya sama, kalau ditegur ngamuk. Jadi intinya apa? Gak mau ditegur, susah ditegur. Berhasil dan tidak setia Saul. Salomo, saya mengakhiri ini ya dengan kompromi dan tidak kompromi. Anda tahu nggak, Raja Yosia itu juga diangkat di usia yang sangat muda. Raja Yosia ini dia setia dari awal sampai akhir karena firman Tuhan mencatat dengan segenap hatinya, sepenuh hatinya, tidak separoh-separoh. Padahal ya dia hidup tuh di zaman yang gak enak. Dia hidup di zaman raja yang kalau kita baca aja pusing. Ya, coba kita baca ya, raja ini jahat di mata Tuhan, baik di mata Tuhan. Udah baik di mata Tuhan tapi baik di mata Tuhan hanya gitu. Terus kita bacalah urutan raja-raja itu sampai namanya kita juga bingung. Terus kita heran-heran kenapa sih orang itu cepat banget gak jadi gak setia gitu ya. Di zaman yang begitu gak enak dan begitu susah untuk setia. Raja Yosia ini setia. Dia setia kenapa? Dia tidak kompromi. Sekali Anda kompromi, disitulah ada celah yang membuat Anda jatuh berkali-kali lipat. Dan untuk Anda catch up, gak worth it saudara, gak worth it. Jangan Anda mencicipi keangkuhan itu kalau itu membuat Anda jatuh berkali-kali lipat. Dan jangankan untuk kembali, untuk naik ya. Kembali ke posisi awal aja, Bamban Kamsya loh. Ada orang tuh gak kembali. Ada orang tuh udah jatuh tuh no turning back. Jadi jangan coba-coba. Sementara sebaliknya Raja Salomo kompromi. As simple as that. As simple as orang gak mau ditegur sama orang kompromi membuat orang itu menjadi tidak setia. Gak sampai orang itu mengidolakan dan punya berhala dalam hidup. Gak sampai sana. Hanya gak mau ditegur dan kompromi. Komprominya Salomo apa? Komprominya apa? Istrinya banyak men. Ribuan. Dan dia menikahi wanita-wanita yang kepercayaannya berbeda. Ya. Dari situlah dia mulai menjalankan ritual dayang-dayangnya. Ritual gundik-gundiknya. Dia ikutin. Istri-istrinya yang lain sembah apa dia ikutin. Karena apa? Ya karena cinta. Lupa dia kompromi. Anda juga jangan karena cinta Anda jual iman Anda. Jangan karena perasaan Anda meninggalkan Tuhan dan lupa sama Tuhan. Setiap dari kita ditebus dengan harga yang mahal
dengan tujuan yang mulia. Saya katakan sekali lagi ya, Anda dan saya ini ya ditebus dengan harga yang mahal, dengan tujuan yang mulia. Janganlah kita menghanguskannya dengan lupa sama karya penebusan itu. Lupa sama Tuhan. Lupa sama juru selamat yang mengampuni dosa-dosa kita, yang menghapus dosa kita, yang semerah kirmizi kita dibuat menjadi seputih salju. Saudara, orang yang tidak bisa setia kepada Tuhan, dia juga tidak bisa setia kepada manusia. Anda cari pasangan, mau kan pasangan yang setia kan? Anda cari pasangan yang setia sama Tuhan. Buktinya, Raja Yoas ini, dia gak bisa setia sama Tuhan. Boro-boro, dia lupa budi sama papa angkatnya, Imam Yoyada yang sudah mati, dia bunuh anaknya. Zakaria itu dia bunuh. Karena kenapa? Orang yang gak bisa setia sama Tuhan, pasti gak bisa setia sama apapun di dalam hidup ini. Tuhan yang membayar hidupnya, membayar dengan hidupnya, dengan darahnya yang begitu mahal, nyata kebaikan, nyata penebusan di dalam hidup kita yang kita rasakan. Dengan gampangnya kita lupa dan kita mengejar hal yang sia-sia. Dengan demikian pun kilometer berikutnya engkau tidak akan setia sama siapapun yang pernah berbuat baik dalam hidupmu. Catat baik-baik ya. 3 poin yang saya sampaikan hari ini untuk kita tidak berubah setia. Yang pertama, kesetiaan kita hanya kepada Tuhan. Buat keputusan secara pribadi bahwa engkau setia kepada Tuhan. Bukan menunjukkan kepada siapapun, tapi kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, keberhasilan bisa menjadi berkat atau kutuk. Jadi berkat adalah untuk tetap setia, kutuk adalah berubah setia. Which one you choose? Yang ketiga, kesombongan adalah tanda berubah setia. Untuk kita tidak sombong, biarlah diri kita itu gampang ditegur, ya, mau ditegur dan mau nurut. Yang diberkati Tuhan, berikan tepuk tangan Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Sing like you mean it. Selain Engkau, tiada yang lain. Sebuah keputusan. Selain Kau, tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
penuh dengan kasih Bapa yang mau memulihkan setiap orang yang mau jujur di hadapan Tuhan. Kalau hari ini firman Tuhan mengingatkanmu, menegurmu, kalau engkau sudah berubah setia sama Tuhan, kalau hari-hari ini engkau lupa sama Tuhan, altar ini terbuka bagimu, engkau bisa maju ke depan, engkau mengakui di hadapannya, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Barang siapa yang mau mengakuinya, Dia akan menyucikanmu, Dia akan membenarkanmu, Dia akan memulihkanmu. Sekali lagi kalau kita nyanyikan lagu ini, kalau itu adalah dirimu, engkau langsung maju ke depan. Di sini adalah keluarga dan kami akan mendoakanmu. Silakan maju. Oh, selain Kau tiada yang lain. Amin. Dia setia, Dia baik. Dia merangkul setiap orang yang datang dengan hati yang hancur, dengan jujur. Aku mau kembali setia hanya kepada Tuhan Yesus. Jemaat katakan ku sembah. Kita sembah Dia sama-sama. Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi. Saya minta pemimpin-pemimpin, please pray for your brother and sister. Kita adalah satu keluarga, kita saling menopang, saling mendoakan. Ku sembah, Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu
di dalam nama Tuhan Yesus. Buat teman-teman yang sudah maju ke depan dan berlutut, yang mencucurkan air matanya, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka sendiri. Di dalam segala musim hidup mereka, Tuhan selalu ada bersama denganmu. Dia adalah Allah yang setia, kasih setianya sampai selama-lamanya. Begitulah kata firman Tuhan, kasih setianya sampai selama-lamanya. Daud pun yang menerima konsekuensi atas dosanya, dia mengatakan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah membuangmu. Suatu engkau kembali ke jalan yang benar dan kau mengatakan aku mau setia, Tuhan sendiri yang akan memampukanmu. Amin. Tuhan sendiri yang akan memampukanmu. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk jemaat Army of God ini. Kami percaya ada pekerjaan besar Tuhan di dalam hidup anak muda ini. Pastinya Tuhan akan membawa mereka naik. Pastinya Tuhan akan membuat mereka bersinar dan jadi dampak dimanapun mereka berada. Mereka tidak akan hanya menjadi anak muda rata-rata saja. Ada potensi ilahi. Ada rancangan yang dahsyat yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Jangan berubah setia ya. Ini komitmen kami Tuhan. Ini komitmen kami Tuhan. Maka kami percaya Tuhan. Tuhan akan terus Tuhan bawa kami ke kilometer-kilometer berikutnya. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, berikan tepuk tangan dan sama-sama katakan amin.